Hari ini kita akan membacakan sebuah berita yang cukup hangat, yaitu mengenai persiapan Bapak Ibu yang ingin mendaftar P3K ataupun CPNS pada tahun 2024 ini. Nanti pada bulan Agustus ini akan ada penerimaan P3K dan CPNS di SSCSN BKN. Nah, untuk itu sebelum Bapak Ibu mendaftar, ada baiknya Bapak Ibu untuk menonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali, selamat berbahagia. Kali ini kita akan membacakan sebuah berita lagi berkaitan dengan penerimaan calon pegawai negeri sipil dan P3K tahun 2024. Siapkan diri Bapak Ibu sebagai pendaftar yang akan mendaftar di tahun ini. Silahkan dipersiapkan. Pendaftaran CPNS dan P3K tahun 2024 akan dibuka bulan Juli. Ini 6 dokumen penting yang harus dipersiapkan. Pendaftaran seleksi calon aparatur sipil negara CASN tahun 2024 termasuk calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2024 direncanakan akan dibuka bulan Juli akhir ini atau pada bulan Agustus. Merujuk laman resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB, pemerintah mengalokasikan ada 1.289.824 formasi untuk CPNS dan P3K pada tahun 2024 ini. Rinciannya sebanyak 427.650 formasi akan ditempatkan pada instansi pusat dan 862.174 formasi akan menempati instansi daerah, termasuk mereka yang di bidang keahlian talenta digital yang akan ditempatkan di ibu kota Nusantara. Bagi yang pelamar tertarik untuk mendaftar CPNS dan P3K tahun 2024, tentu ada banyak hal yang harus dipersiapkan. Ada sejumlah tahapan yang bakal harus dilalui dalam seleksi CPNS dan P3K tahun 2024 ini, terutama terkait dengan dokumen-dokumen dalam mendaftar CPNS dan P3K. Kebutuhan dokumen pendaftaran CPNS dan P3K memang tak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Lalu apa saja yang harus dipersiapkan bagi pelamar yang akan mendaftar pada tahun ini? Tentu yang harus dipersiapkan bagi pelamar adalah yang pertama, kartu keluarga. Tentu kartu keluarga ini menjadi sangat penting karena kita bisa melihat NIK kita di samping kartu KTP. Yang kedua, kartu tanda penduduk atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bagi mereka yang tidak mempunyai KTP, bisa meminta surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kemudian yang ketiga adalah ijazah. Ijazah ini nanti akan di-scan warna untuk nanti di-upload pada waktu kita mendaftar. Ijazah tentu sesuai senioritasnya dengan bidang yang akan kita lamar. Kemudian yang keempat adalah transkrip nilai. Ini bertujuan untuk melihat indeks prestasi pada nilai pada waktu kita kuliah dulu. Kemudian yang kelima adalah pas foto, biasanya pas foto berwarna
Dan yang keenam adalah dokumen lain sesuai dengan ketentuan instansi yang akan dilamar. Tentu dokumen lain itu ada surat keterangan kelakuan baik dan sebagainya. Nah, sesuai yang apa yang kita persiapkan nanti pada waktu kita mendaftar akun. Nah, setelah mendaftar akun, dan tentu kita akan mendaftar CPNS atau P3K melalui laman JSN pada tahun 2024 ini, JSN BKN ya. Nanti dokumen tersebut wajib diunggah saat melamar formasi CPNS atau P3K. Para pelamar harus membuat akun JSN-nya. Prosesnya dilakukan secara online dengan mengakses laman SSJSN BKN di SSJSN BKN Go ID. Tahapan pendaftaran CPNS dan P3K 2024 ini penting, oleh karenanya calon pelamar yang belum memiliki akun harus mempersiapkan diri dengan membuat akun terlebih dahulu. Nanti akunnya akan muncul SSJSN tahun 2024. Berikut langkah-langkah yang diikuti dalam membuat akun SSJSN yang dapat kita himpun. Yang pertama adalah akses laman SSJSN BKN Go ID, kemudian pilih menu buat akun, maka akan muncul tampilan langkah 1, pengecekan identitas. Nanti akan muncul identitas apabila kita sudah memasukkan KTP, nomor induk kependudukannya. Nanti kita akan terlihat di situ pada pelamar umum atau pelamar khususnya. Nah, nomor kartu keluarga, nama lengkap, tempat tanggal lahir, dan tempat lahir yang harus diisi. Nanti setelah itu nanti akan terlihat kita apakah nik kita itu diterima oleh SSJSN atau kita termasuk sebagai pelamar umum. Ketikkan nomor handphone dan email pribadi yang masih aktif, kemudian masukkan kode CAPTCHA, kemudian klik lanjutkan. Setelah klik lanjutkan akan muncul tampilan langkah 2, yaitu lengkapi data. Untuk melengkapi data ini, masukkan email, nama tanpa gelar sesuai ijazah, tempat lahir sesuai KTP, kemudian kabupaten kota, lahir sesuai ijazah, dan tanggal lahir sesuai ijazah. Kemudian pilih jenis kelaminnya, unggah foto scan KTP, kemudian unggah swap foto sesuai dengan ketentuan. Lalu klik lanjutkan dan akan muncul tampilan langkah 3, yaitu pengecekan ulang data. Pendaftar harus melakukan pengecekan ulang terhadap data-data yang sudah ada dan yang dimaksudkan. Nanti kalau salah akan berakibat fatal bagi kita, karena di situ juga akan ada pengecekan biodata kita. Sebelum kita akhiri proses pendaftaran akun, pelamar akan ditanyakan kembali apakah data yang diinput sudah sesuai atau belum. Harus kita pastikan apakah data kita sudah sesuai. Jika sudah sesuai, maka harus kita mencetak kartu identitas kita, kartu informasi akun kita. Nah, setelah kita pilih cetak informasi pendaftaran, maka kartu informasi akun itu akan kita lanjutkan dalam proses login pendaftaran nantinya. Demikian yang dapat kita sampaikan, beberapa yang harus kita persiapkan dan cara kita membuat akun. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.